Bapak Kiai Haji Zainal Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasid wa hasil maqasidana ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyati ajmain wa nahussu ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al-Akbar beserta jajaran kepengurusannya, jamaah yang istiqomah yang hadir pada malam hari ini, semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di majelis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang kita awali dari sholat isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan tholabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Ini kita sudah memasuki setengah akhir, setengah sudah lebih, ya, setengah lebih. Karena masih Rajab, masih saya lanjutkan sekali pertemuan lagi supaya kita tambah mantap, tambah yakin melakukan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Rajab. Karena kemarin kita dengarkan keterangan-keterangannya, Rajab itu memang bulan yang sangat-sangat luar biasa, ya, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Saking baiknya, saking berkahnya, maka Rasulullah mengajari kita untuk berdoa setiap bulan Rajab itu doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Nih, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, jumpakan kami, ketemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadi 3 bulan ini yang berturut-turut, ini bulan yang sangat istimewa, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada sebagian, ya, para ulama-ulama kita memberikan contoh Rajab itu bulan tandur, ya, Sya'ban merawat, Rajab menanam, Sya'ban dirawat, dipupuk, Ramadan panen. Nah, ini. Jadi kalau kita mau panen di Ramadan ya di awal di Rajab ini. Ya, jangan kok langsung ujuk-ujuk, bahasa ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk di tiba-tiba langsung diambil Ramadan. Kurang pas, harus ada tanaman, terus dipupuk, dirawat, baru panen. Nah, Rajab ini bulan nanam kebaikan kita. Ya latihan puasa, latihan sholat raweh. Kan sholat sunnah itu kan sholat raweh itu, 20 rakaat kan. Ya, latihan itu. Kalau terbiasa Rajab, biasa sholat sunnah, nanti Ramadannya ya nggak kaget gitu. Kalau Rajab udah biasa puasa, ya Ramadan udah kaget puasa. Ya, tapi kalau nggak diawali dari Rajab, nanti Ramadan tiba-tiba puasa kayak orang kaget. Ya, orang kaget karena apa? Ibaratnya itu kita dasarnya kurang. Untuk itu, mari ya kita perdalam lagi fadilah-fadilah yang ada dalam bulan Rajab.
Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabdanya Kanjeng Nabi begini, idza madha sulusul laili min Rajab fi awwali Jum'atin. Idza madha, ketika selesai, ketika lewat, ya, ketika lewat berlalu, sulusul laili, sepertiga malam, min Rajab, dari bulan Rajab. Jadi sepertiga malam lewat yang ada di bulan Rajab. Sepertiga malam itu ya pokoknya di atas jam 1, di atas jam 2 gitu ya. Nah, sepertiga malam. Ketika sepertiga malam itu lewat di malam bulan Rajab, fi awwali Jum'atin, di Jumat yang pertama, di awwali Jum'atin, ya, di awal Jumat. La tabqa malaikatun fis samawati wala fil ardi. Ketika sepertiga malam lewat yang berada di malam Jumatnya Rajab, gitu loh ya. Ini para malaikat langit dan malaikat bumi, malaikat-malaikat yang ada di langit dan malaikat-malaikat yang ada di bumi, ini mereka tidak tidak diam, illa wa yastami'una fil Ka'bati, kecuali mereka itu berada di sekitar Ka'bah. Jadi setiap malam Jumat di bulan Rajab, ini malaikat langit, malaikat bumi, semuanya ngumpul berada di sekitar Ka'bah, ya, di sekitar Ka'bah itu. Fayandurullahu lahum, fayanduru, maka melihat Allah, siapa Allah, lahum, pada para malaikat, ya, melihatnya. Wa yaqulu ya malaikati is'alu ma syi'tum. Setelah malaikat itu kumpul di sekitar Ka'bah, ini Allah melihat malaikat-malaikat itu. Kemudian Allah berkata kepada malaikat itu, hei malaikatku, hei malaikat-malaikatku, mintalah kalian sesuai apa yang kalian inginkan. Ya, mintalah kalian sesuai apa yang kalian inginkan. Yang nawari siapa, Pak? Allah. Kalau yang dari Allah kira-kira langsung cesplong kan? Ya cesplong langsung. Ya, cesplong. Yang nawari Allah. Nah, untung yang ditawari bukan orang Al-Akbar. Kalau yang ditawari Al-Akbar mintanya aneh-aneh terus. Hei jamaah Al-Akbar, mintalah kalian sesuai apa yang kalian inginkan. Langsung catatan tuh, banyak banget catatannya. Ada yang minta pesawat, ada yang minta apa. Ini yang ditawari kok untung bukan jamaah Al-Akbar. Yang ditawari siapa? Malaikat. Malaikat ditawari Allah, ya malaikati, hei malaikatku, mintalah kalian sesuai apa yang kalian inginkan. Kira-kira malaikat kalau minta yang aneh-aneh gak, Pak? Nah, setelah malaikat ditawari Allah seperti itu, malaikat menjawab, fayaquluna, maka para malaikat itu berkata, menjawab, Rabbana hajatuna antaghfira liman shoma Rajaba. Ini mintanya malaikat, Pak. Ya Allah, ya Tuhan kami, hajatku tidak aneh-aneh, hajatku tidak banyak ya Allah, hajatku hanya satu, agar Engkau mengampuni dosa-dosanya orang yang puasa Rajab. Alhamdulillah. Ini malaikat yang ngomong loh, Pak. Malaikat yang berdoa.
malaikat yang meminta. Kira-kira kalau malaikat yang berdoa langsung diijabah enggak? Diijabah. Wah, malaikat itu makhluknya Allah yang enggak punya dosa, ya kan? Makanya doanya langsung tembus, langsung cesplong. Nah, ini mengingatkan kita. Lah kenapa Pak doa kita kok susah diterima? Ya karena kita masih banyak. Kalau malaikat itu enggak punya dosa, maka doanya langsung diijabah. Kalau doa kita pengen cepat diijabah, ya tinggalkan maksiat, kurangi dosa. Insya Allah. Maka lafalnya sama, doanya sama, nyampainya beda-beda. Karena tergantung amal dan perbuatannya. Itu, ya. Ini zaman dari 1, 2, 3 sampai 10 yang dibaca lafalnya sama, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keluar dari musola, wah ya ada yang pacet, bangga sengsara aja ya ada. Ya, ada yang sudah melenggang kangkung, melenggang lebih sukses dulu ya ada. Padahal doanya sama, tapi ijabahnya beda-beda. Kenapa? Karena memang kualitas ketakwaan ibadah kita berbeda. Tuh. Jadi kalau kita pengen doanya pengen dijabah cepat itu ya contoh malaikat itu, ya mendekatkan diri kepada Allah tanpa pamrih, tanpa ada embel apa-apa, hanya ingin dapat ridhonya Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta itu dikasih Allah. Bahkan Allah itu sudah tahu kita nggak minta aja pasti dikasih. Tapi orang yang begitu biasanya bukan malah nggak sedemen, ya. Orang dikasih begitu malah kayak nggak kepake, ya. Mobil mewah biasa aja, ya. Rumah mewah biasa aja, karena memang itu bukan tujuan, ya. Bukan tujuan. Padahal rumahnya bagus, rumah mobil mewah, rumah mewah, duit banyak. Tapi orangnya itu kayak biasa-biasa aja. Cuma kalau orang yang terlalu butuh, kadang-kadang itu kasih 1 kurang, kasih 2 masih kurang, kasih 3 masih kurang, nggak ada selesainya. Ya, maka inilah yang membedakan orang itu benar-benar pengen dapat ridhonya Allah atau pengen dapat sesuatu yang untuk memenuhi hajat dunia. Ini sangat berbeda. Jadi Allah malaikat tadi doanya, ya Allah ya Rabbana hajatuna antaghfira liman shoma rojaba. Ya Allah, hajat kami agar Engkau mengampuni kepada orang yang mau berpuasa di bulan Rajab. Itu yang doa malaikat setiap malam doanya di tempat mustajab, karena di sekitar Ka'bah ini adalah tempat-tempat yang mustajab. Siapa saja orangnya yang berdoa di sekitar situ pasti Allah akan kabulkan, karena disitulah tempat-tempat yang mustajab. Makanya ya dibela-belain antri sampai 25 tahun mau pergi haji, ya karena apa? Karena ada tempat-tempat yang mustajab. Di Indonesia kagak ada tempat mustajab itu, ya. Nah, kalau di Arab, di Mekah itu ada tempat-tempat yang mustajab. Di Indonesia adanya waktu-waktu yang mustajab. Lah waktu mustajab itu ada 4. Ini saya kasih bocoran, ya. Jadi kadang dilewatkan aja begitu aja. Tempat-tempat atau waktu yang mustajab itu ya di Indonesia ini ada, cuma kadang-kadang kita lewat begitu saja, nggak pernah memperhatikan waktu yang mustajab. Barang siapa orangnya yang memperhatikan waktu yang mustajab ini pasti akan dapat keberkahan dari Allah. Ada berapa? 1, tak tunjukin nih, ya, biar nanti nggak
nggak menyepelekan waktu itu. Satu, habis maghrib sampai isya. Ya, habis maghrib sampai isya. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Ini kalau yang nggak punya kerjaan ya biasanya kalau habis maghrib sampai isya apa? Ngopi sambil nonton TV sambil rokokan. Ini yang umum kan begitu. Padahal itu waktu yang sangat-sangat luar biasa itu. Ya, dan itu bisa semua orang bisa melakukan karena masih enteng kalau habis baru sampai isya. Ya, untuk baca Quran kayak apa gitu mestinya kan begitu. Ya, untuk wiridan, baca sholawat. Karena itu waktu yang mustajab. Dan setelah kita zikir, baca Quran, ibadah di waktu itu, berdoalah kepada Allah. Ya, pasti Allah akan kabulkan semua doa kita. Ini rahasia. Tapi jarang tahu. Yang kedua, waktu yang mustajab yang kedua lagi setelah adzan sebelum qomat. Ya, setelah adzan sebelum qomat. Itu waktu mustajab itu. Nah, ini kadang-kadang kan nunggu imamnya malah ngobrol. Makanya dulu itu orang tua kita itu ngajarinya nunggu imam tuh pakai baca sholawatan. Ya, sholawatan puji-pujian itu. Ya, boleh Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sampai diulang-ulang, kadang-kadang imamnya lama ditungguinnya. Karena itu termasuk waktu yang mustajab, jangan dilewatkan begitu saja. Nunggu imam datang malah tinggal WA-an. Bukan perbanyak sholat sunnah, malah main HP, WA-an, enggak penting-penting kalau penting-penting. Yang penting itu kita tuh menggunakan waktu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Lumayan itu 5 menit itu lumayan. Ya, itu doa itu nggak bakal ditolak sama Allah itu. Banyak-banyak berdoa antara setelah adzan sebelum qomat. Ya, baca sholawat boleh, zikir boleh, memperbanyak sholat sunat boleh. Ya, ini. Nah, yang ketiga waktu yang mustajab, yang ketiga di antara duduk istirahatnya khotib Jumat, khotib pertama dengan khotib kedua, khotbah pertama, khotbah kedua. Innallahu ghafurur rahim. Duduk itu khotib itu. Nah, duduk itu, nah kita berdoa. Ya, berdoa. Apa yang kita minta, sodorkan sama Allah. Sebelum khotib berdiri lagi. Kalau khotib berdiri lagi berarti sudah selesai. Makanya kalau dulu tuh dikasih kesempatan itu, kasih kesempatan. Sekarang mau nggak kasih kesempatan, bentar amat itu. Dulu kasih kesempatan. Paling enggak ya paling enggak tuh semenit 2 menit lah ada. Kasih kesempatan biar berdoa. Karena nunggu waktu kan seminggu lagi. Mumpung ada waktu yang mustajab, jamaah dikasih kesempatan. Tapi kadang-kadang dikasih kesempatan malah pada tidur. Ya, sakit kusuknya. Saya kusuknya belum begini. Ini kusuk apa tidur bablas gitu. Itu kan masih enteng ya. Jadi habis maghrib insya Allah enteng masih lah. Habis adzan insya Allah enteng. Habis khotbah 1 kedua khotbah insya Allah enteng, masih bisa. Yang keempatnya agak berat. Yang keempat yaitu waktu sahur. Ya, waktu apa? Waktu sahur. Waktu sahur ini termasuk waktu yang mustajab. Makanya kalau bisa bangunnya sebelum subuh. Ya,
ya lumayan, misalnya dapat 2 rakaat, 4 rakaat lumayan. Ya kok misal masih lama dapat 10 rakaat, alhamdulillah. Kok bisa 20 rakaat, alhamdulillah gitu loh. Kalau nggak sampai 20 ya 4 rakaat juga nggak apa-apa. Kalau nggak 4 rakaat, 2 rakaat juga nggak apa-apa. Karena sholat fajar ini ya pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat sebelum subuh ya, ini pahalanya apa? Allah kasih pahala dunia seisinya. Banyak gak saudara? Banyak. Kalau dikasih sekarang gimana? Atau bingung malunya. Pada buta. Ustaz Guntur kapling, pojok itu tempat buang. Jangan kita pakai ada kapling itu. Kenapa? Ya, karena banyak asetnya. Maka dari itu ya Allah tidak ngasih sekarang, ngasihnya besok di akhirat. Kalau dikasih sekarang bingung naruhnya. Ya, bank pada tutup semua. Mau ke BRI udah dikontrak sama Ustaz Guntur, yang lainnya kan kebagian. Udah dunia seisinya, udah ya melayani 1 orang selesai. Ya, maka ini dikasihnya besok di akhirat. Kenapa kok dikasih di akhirat? Karena di akhirat hidup selama-lamanya, nggak mati lagi. Makanya perlu bekal yang banyak. Wah, bekal kita ya hidup ya 80 tahun paling lama aja bekalnya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, apalagi besok hidupnya selama-lamanya. Maka harus punya bekal yang sangat banyak. Itu ya. Lebahnya itu ya, kalau banyak itu kalau sudah nggak bisa dihitung tuh. Ya, kalau bahasa kita uangnya sudah tidak ada serinya itu uangnya. Kalau masih bisa dihitung namanya masih sedikit, masih bisa dihitung. Ya, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 1 triliun, masih sedikit itu, masih bisa dihitung. Ya, masih bisa disebut, masih bisa tulis angkanya. Ya, tapi kalau udah nggak bisa ditulis itu namanya banyak. Makanya itu kalau kita bicara akhirat baru dikasih 1 miliar, 1 triliun, itu masih receh. Itu masih apa? Recehan itu. Nggak ada guna, nggak ada apa-apanya. Maka nggak usah silau dengan 1 miliar, 1 triliun. Itu nggak ada apa-apanya dibanding nanti apa yang diberikan Allah ketika sudah di akhirat. Itu ya. Nanti min haitsu la yahtasib itu ya tadi dia sudah nggak bisa dihitung. Kalau masih bisa dihitung namanya masih recehan. Masih sedikit itu. Ya, masih sedikit. Nah, kemudian fayaqulullahu ta'ala, kata Allah, fayaqulu maka berkata Allah, siapa Allah Ta'ala, setelah malaikat berdoa seperti itu, ya Allah, aku hanya minta kepada Engkau agar Engkau mengampuni dosanya orang-orang yang mau puasa di bulan Rajab. Maka Allah berkata kepada malaikat, qad ghafartu lahum, ya malaikat, sudah aku ampuni mereka. Langsung dijawab sama Allah, karena yang minta malaikat. Ini kalau doa kita pengen cepat dijawab Allah, contohlah kayak malaikat. Malaikat itu makhluknya Allah yang gak pernah maksi, gak pernah berbuat dosa, karena gak makan, gak minum, gak tidur. Nah kalau kita gak makan, gak minum sehari, lemes, gak tidur, apalagi. Artinya walaupun kita gak bisa ke malaikat, ya kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur. Jangan kebanyakan makan, kebanyakan minum, jangan kebanyakan tidur. Sudah Pak, saya kalau malam jarang tidur, begadang terus. Iya, begadang di jalan. Maksudnya begadang itu masjid, itikaf. Itu yang ngurangi
tidur. Kalau tidur jatahnya itu 8 jam, dikurangi 3 jam lah, 5 jam aja tidurnya. Kalau misalnya tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 bangun, kan gitu. Ngurang-ngurangi aja, nggak usah semuanya diambilnya. Kalau diambil semuanya nanti sampai malah kayak malaikat beneran. Kan kayak malaikat beneran malah nanti malah pada takut orang-orang. Walaupun nggak bisa semuanya diambil di kita, ngurangi makan, ngurangi minum, ngurangi insya Allah kalau orang itu ngurangi makan alias sering berpuasa, ngurangi tidur alias sering wirid, ya, sering tahajud, insya Allah keberkahan akan didapatkan oleh orang yang mau seperti itu. Itu, ya. Titik. Wa an Aisyah, diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa itu? Annaha qalat. Annaha sesungguhnya Siti Aisyah qalat itu berkata. Qala Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya begini, kullun nasi, kullun nasi, adapun semua manusia, juyaun itu lapar, juyaun itu lapar, yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Jadi semua manusia itu diceritakan besok di hari kiamat dalam keadaan kelaparan, lapar banget, ya, lapar. Juyaun yaumal kiamah, illal anbiya, kecuali kelompoknya para nabi. Ini ada kelompok-kelompok eksekutif VIP yang tidak lapar, yaitu satu kelompoknya para nabi. Jelas karena nabi itu di dunia ibadahnya ya sampai berlebih-lebihan, maka di akhirat mereka tidak akan kelaparan. Bagi yang nggak pernah ibadah di dunia, maka mereka akan kelaparan. Yang juya, yang kelaparan itu yang tidak punya bekal. Maka saya kata tadi, ya, kita akan hidup selama-lamanya, maka bekal kita harus banyak. Nah, para nabi, para utusan Allah itu dan jamin Allah bekalnya banyak, maka mereka para nabi ini tidak akan kelaparan besok di hari kiamat. Wa ahlihim, dan keluarga-keluarganya nabi, sahabat-sahabatnya nabi ini tidak akan kelaparan, ya, para nabi dan para ahlinya atau keluarganya nabi dijamin sama Allah. Yang ketiga yang tidak kelaparan lagi kelompoknya orang wasoima rojaba, yaitu orang yang mau puasa rojab. Jadi ada kelompok orang yang puasa rojab, besok dia tidak kelaparan ketika sudah ada di hari kiamat. Makanya yuk yang belum ngambil bagian, ya, masih ada waktu beberapa hari, ya, minimal ambil paket 3 hari lah minimal. Kamis, Jumat, Sabtu boleh, Senin, Selasa, Rabu boleh, ya, ambil 3 hari lah, paket 3 hari diniati. Karena kalau kita mau seperti ini, insya Allah kita nanti termasuk digolongkan orang yang tidak kelaparan besok di hari kiamat. Ini kan kita kan nyadar diri kan, nabi kagak, ya, wali kagak, kiai bukan, ustadz bukan, ini kan, ya, santri, udah santri aja, ya, santri puasa 3 hari, insya Allah kita nanti ada tiket, ya, dilindungi Allah tidak kelaparan besok hari yang mau puasa rojab, ya, minimal ambil paket 3 hari. Wa Sya'bana, dan orang yang mau puasa di bulan Sya'ban, ini agak kelaparan juga. Wa Ramadhana, dan orang yang mau puasa di bulan Ramadan. Jadi ada 5 kelompok yang tidak kelaparan besok dari kiamat. Yang pertama
para nabi, yang kedua keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, yang ketiga orang yang mau puasa di bulan Rajab, yang keempat orang yang mau puasa di bulan Sya'ban, yang kelima orang yang mau puasa di bulan Ramadan. Ini Rajab masih ya, Rajab masih, silahkan ambil bagian, jangan dilewatkan begitu saja. Ya minimal paket berapa? 3 hari. Minimal untuk paket 3 hari. Karena kemarin sudah saya terangkan, puasa pertama di bulan Rajab bisa menghapus dosa 3 tahun. Puasa hari kedua dosa 2 tahun. Puasa hari ketiga menghapus dosa setahun. Kalau paket 3 hari lumayan, dosa kita dikurangi 6 tahun. Kan lumayan. Ya, ini ibarat orang bisnis, modalnya kecil, untungnya gede. Inilah yang kita pengen kan begitu. Ayo mau bisnis apa? Modalnya kecil, untungnya gede. Yang ada itu modalnya gede, untungnya baru bisa gede. Itu aja kalau kebenaran. Kalau pas untung, kalau nggak pas untung ya butuh. Kayak model bikin modal gede, untung gede, itu kayak bikin pom bensin. Pom bensin itu miliaran modalnya. Kalau setiap hari dia tuh ngeruk uang di situ kok bisa ratusan juta, wajar karena memang modalnya miliaran. Tapi untungnya ya nggak seberapa gede. Untungnya seberapa gede. Ya, modal kecil, untungnya kecil. Kayak buka warung kopi di pinggir jalan, modalnya kecil, untungnya kecil, risikonya ya kecil. Modalnya gede, untungnya gede, risikonya ya gede. Lah ini modalnya kecil, untungnya seabrek-abrek. Lah puasa sehari kok ditukar sama 3 tahun. Kan untungnya lebih berapa itu? Ya, setahun 365 hari. Ya, sehari diganti 3 tahun kan 1000 hari udah. Ayo mau nyari di mana kalau nggak dari Allah? Nggak bakalan ada yang model seperti ini. Sudah dipikirin Allah seperti itu, kadang-kadang kita masih banyak pikir, puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Dihitung besok puasa nggak, puasa nggak, puasa dan dihitung nggak puasa, nggak puasa, nggak puasa. Dan kebanyakan itu, kebanyakan pikir. Nah, kata Siti Aisyah, kullun nas juya'un yaumal qiyamah illal anbiya wa ahlihim wa sha'ima rajaba wa sya'bana wa ramadhan. Nah, fa innahum subba'un la ju'a lahum wala atsha. Jadi setelah 5 kelompok tadi itu, kata Siti Aisyah, kata Rasul, ya kata Rasul, mereka tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Ada berapa kelompok tadi? 5. Para nabi, keluarganya, orang yang mau puasa Rajab, yang mau puasa Sya'ban, yang mau puasa Ramadan. Mereka dijamin Allah subah, kenyang, tidak akan lapar dan tidak kehausan. Itu. Ruya fil khobar, diriwayatkan dalam sebuah hadis, idza kana yaumal qiyamati yunati munatin aina rajabiyun. Idza kana yaumul qiyamati, ketika datang hari kiamat, ya, nanti ada sebuah sebuah suara yang bergema, ya, mencari. Suara tadi itu mengundang mencari seseorang dengan kata-kata begini, ainar rajabiyun, di mana orang-orang yang memuliakan bulan Rajab. Ini dicari sama suara tadi itu, ainar rajabiyun, di mana orang-orang yang memuliakan bulan Rajab. Ini akan keliling terus, suara akan keliling terus. Kita dibangkitkan Allah itu, wah, situ nanti digiring
Nah, ada suara. Ainar rojabiyun, di mana orang-orang yang memuliakan bulan Rojab. Setelah ada suara bergema seperti itu, fayahruju nurun, maka kemudian ada nur, ada cahaya yang keluar. Cahaya yang keluar. Setelah cahaya itu keluar, wayattabi'u Jibril wa Mikailu alaihi wassalam, dikejar sama malaikat Jibril dan malaikat siapa tadi? Mikail, ya. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi setelah ada cahaya itu keluar, ada malaikat Jibril, malaikat Mikail kejar cahaya itu. Dikejar, ya, diikuti sama dua malaikat tadi. Wayattabi'u rojabiyun, kemudian orang-orang yang ahli rojab, yang mulaikan bulan rojab itu ikut ngejar di belakang malaikat Jibril sama malaikat Mikail, ya. Pertama ada nur, dikejar sama Jibril sama Mikail, diikuti sama orang-orang yang memuliakan bulan Rajab. Kemana mereka? Summa yamurruna ala sirati kalbarkil khatib, ya. Kemudian mereka orang-orang Rajabiyun tadi itu malaikat Mikail dan malaikat Jibril disertai orang-orang yang ahli memuliakan bulan Rajab tadi, mereka menyeberangi siratal mustaqim kalbarkil khatib, seperti cahaya yang kilat yang menyambar, klik dan sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita nyebrang siratal mustaqim itu kalau kita kita memuliakan Rajab, itu kita nyebrang siratal mustaqim dikawal sama malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Enggak hebat gimana, Pak? Ya, kalau dikawal polisi aja merasa bangga, ya kan? Kita ke puncak, jalannya macet, kawal polisi, waduh, ini, ya, ini nih, pejabat lewat, ini nih, bisa, ya, lewat jalan lancar karena ada yang ngawal. Ya, dikawal polisi aja lancar. Ini yang ngawal malaikat Jibril sama malaikat Mikail, nyebrang siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Ya, itulah keistimewaan orang yang menghormati bulan Rajab. Setelah melewati siratal mustaqim, summa yasjudunallaha ta'ala syukran litazawujihim as-sirata. Setelah menyeberangi siratal mustaqim itu, orang-orang yang ahli Rajab tadi kemudian sujud di hadapan Allah karena syukur, terima kasih kepada Allah karena bisa melewati siratal mustaqim dengan begitu mudah. Padahal siratal mustaqim itu perjalanan yang sangat amat sulit. Karena dulu sudah saya ibaratkan, saya contohkan, ya, diriwayatkan dalam satu riwayat, siratal mustaqim itu diibaratkan jembatannya itu terbuat dari satu helai rambut dibelah jadi 7. Boro-boro satu dibelah jadi 7. Kalau nggak dibelah jadi nggak kelihatan, apalagi sampai dibelah jadi 7. Ya tambah rumput. Artinya apa? Siratal mustaqim ini sebuah perjalanan yang sangat amat susah. Nah, tetapi kalau kita ada pengawalnya tadi, ada pertolongan dari Allah, dikawal malaikat Jibril, dikawal malaikat Mikail, di depannya ada nur yang menyinari jalan itu, maka orang yang mau puasa Rajab langsung melewati dengan santai. Maka mereka sujud di hadapan Allah karena bersyukur, terima kasih karena bisa melewati siratal mustaqim dengan mudah. Fayaqulullah ta'ala ayyur rajabiyun irfa'u ru'usakum.
al yauma qad qadaitumus sujuda fid dunya fi syahri. Kata Allah, ya, kata Allah, ayyuhar rajabiyun, hai orang-orang yang memuliakan bulan Rajab, ya, angkatlah kepalamu. Pada hari ini sudah selesai kau melakukan sujud di dunia. Pada hari ini telah selesai kau sujud di dunia di bulanku, yaitu bulan Rajab. Irtahilu ila manazilikum. Maka karena engkau sudah selesai sujud, irtahilu, maka pergilah kalian di tempat kalian masing-masing, karena tempat kalian sudah saya sediakan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu fadilah-fadilah yang ada di bulan Rajab. Hukia diceritakan an Sauban, dari sahabat Sauban, annahu qol, sesungguhnya Sauban telah berkata, kunna ma'an nabiyyi alaihi salatu wassalam, suatu ketika saya bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famararna bi makbaratin, kami melewati sebuah kuburan, sebuah makbarah. Sauban bersama kanjeng Nabi melewati sebuah kuburan. Ketika melewati kuburan itu, fawaqafa alaihi salatu wassalam, maka berhenti siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabaka bukaan syadidan, maka Rasulullah tiba-tiba menangis dengan keras, menangis dengan keras. Jadi mana tadi? Sumada Allah, kemudian setelah menangis Rasulullah berdoa kepada Allah. Fakultu lahu, maka Sauban bertanya sama Rasulullah. Fakultu lahu, maka saya bertanya kepada Rasul. Pertanyaan begini, lima bakaita ya Rasulullah, ya Rasul, apa yang buat engkau menangis dengan adanya lewat kuburan tadi itu? Ya, kalau Rasul tuh tahu Pak, di dalam kuburan tuh orang yang di dalam kubur itu suka apa duka, senang apa susah, itu Rasul tahu. Ya, kalau kita lewat aja, ya, lewat aja. Kalau Rasul tahu, oh ini orang lagi susah, ini orang lagi senang. Itu kalau Rasul tahu yang begitu itu. Nah, kenapa? Tadi si Sauban nanya, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, faqala ya Sauban, haula'i yu'adzibuna fi kuburihim wa da'autu lahum. Ya Sauban, sesungguhnya mereka yang ada di dalam kubur itu, mereka sedang diseksa oleh Allah di dalam kuburnya. Ya, maka saya berdoa kepada mereka, fa khaffafallahu anhumul adab, maka Allah meringankan seksa mereka. Jadi pas lewat kubur, ya, ini Rasulullah mengetahui ahli kubur lagi diseksa sama Allah. Nah, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Setelah Rasulullah berdoa, maka Allah meringankan seksa-seksa ahli kubur itu. Summa qala alaihi salatu wassalam, nah, kemudian Rasulullah bersabda, ya Sauban, lau soma haula'i yauman min rajaba wa manamu minhu lailatan ma udzibu fi kuburihim. Rasulullah bersabda, ya Sauban, ya, seandainya, jikalau seumpama ahli kubur mereka itu mau puasa sehari saja di bulan Rajab, ya, seandainya mereka kok mau puasa sehari di bulan Rajab dan dia tidak tidur malamnya, yaitu dia mau munajat kepada Allah, ya, siangnya puasa, malamnya munajat kepada Allah sehari saja,
maka mereka tidak bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Rajab lagi begini. Ya, hebatnya Rajab. Nah, si Sauban ini termasuk sahabat yang agak kritis gitu ya. Agak kritis. Kalau saya menerangkan begini kan sampai kadang-kadang tanya. Kadang-kadang ngomong, "Masa iya sih, Pak? Puasa sehari sama zikir semalam bisa bisa menghilangkan siksa kubur, enak banget itu." Itu kan ibarat orang sekarang tuh begitu itu. Fakultu ya Rasulullah, maka si Sauban tanya, ya Rasulullah, asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yamna'u adzabal qabri. Ya Rasul, apakah benar puasa sehari dengan munajat semalam bisa menghapus siksa kubur? Enak banget. Wong yang bilang Rasul kok masih dieyel begitu si Sauban ini. Yang bilang siapa? Rasul. Sauban udah dikasih tahu, Sauban, seandainya orang ini, mereka itu mau puasa sehari dan malamnya munajat di bulan Rajab, maka tidak bakal dapat siksa dari Allah. Masih ngeyel tanya si Sauban, ya Rasul, apakah benar puasa sehari dengan munajat semalam bisa menghapus siksa kubur? Apa jawabnya Rasul? Jawabnya Rasul, qala alaihi salatu wassalam, Rasul menjawab, ya Sauban, walladzi demidat ba'asani, yang mengutus aku bil haqqi dengan hak, nabiyan sebagai nabi, ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan min rajaba wa yuridu bihima wajhallahi illa kataballahu ibadata sanatin somana hariha wa qoma layaliha. Sauban, demi zat yang mengutus aku sebagai nabi dengan benar, dengan hak. Kalau kamu masih nggak yakin, kalau sekarang kalau kita demi Allah kan begitu. Ini sampai Rasul sampai begitu. Ya Sauban, demi zat yang mengutus aku sebagai nabi dengan benar, tidak ada seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang mau puasa di bulan Rajab, siangnya puasa, malamnya dia munajat kepada Allah, tidak tidur, dan niatnya hanya karena mengharap ridhonya Allah, tidak karena apa-apa. Kita puasa, kita zikir, kita sholat sunnah bukan karena apa-apa. Ini hanya karena pengen melihat ketemu sama Allah, pengen dekat sama Allah, pengen mengharap ridhonya Allah. Maka kata Allah, balasannya tidak ada balasan illa kata wallahu ibadata sanatin. Ya, tidak ada balasan kecuali Allah balas ibadah setahun. Setahun itu siangnya puasa setahun, malamnya munajat setahun. Padahal modalnya hanya sehari semalam, dapatnya setahun. Dapat banyak gak itu? Dapat banyak gak? Alhamdulillah. Jadi ini udah banyak ya fadilah Rajab yang sudah saya bacakan, sudah saya sampaikan ya. Tinggal kita action, tetap ambil bagian ya. Tetap kita action, ambil bagian, jangan sampai kita lewatkan Rajab begitu saja, karena surga sudah menanti kita yang mau melakukan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Rajab. Terakhir saya tutup dengan sebuah berita lagi ya. Di dalam surga itu nanti kita akan ada apa? Wa fil khobari, di dalam sebuah hadis
Anin Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diceritakan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala khalaqallahu ta'ala khalaqallahu ta'ala wujuhul hur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan wajah-wajahnya bidadari min arba'ati alwanin, dari 4 warna. Jadi nanti kalau memang kita ditakdirkan bisa ke surga, kita diketemu dengan namanya bidadari. Nah, bidadari ini diciptakan Allah, wajahnya itu ada 4 warna. Ya, ada 4 warna. Yang pertama abyad. Pertama warnanya wajahnya putih. Ada yang wajahnya putih. Yang kedua wa akhdar, dan hijau. Yang ketiga wa asfaro, dan kuning. Yang keempat wa ahmaro, dan merah. Jadi wajahnya bidadari surga itu ada 4. Ada yang warnanya putih, ada yang warna hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah. Ini bukan bendera partai loh, ini bukan bendera partai. Ada putih, ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah, tentunya ini sudah urut. Yang kelas-kelas eksekutif VIP bidadarinya putih, ya. Di bawah itu hijau, di bawah itu kuning, di bawah itu merah. Jadi kalau kelas ekonomi, super ekonomi, ya yang merah-merah itu bagiannya. Yang super ekonomi bagiannya yang merah-merah. Ya tadi itu kalau puasa Rejabnya hanya sehari, ya dapat tapi yang merah. Kalau 30 hari dapatnya yang putih, kan gitu. Udah ada jobnya masing-masing. Wa khalaqa badaniha aniz za'faron wal miskin wal ambar wal kafur, dan menciptakan badannya bidadari itu dari za'faron, misik, ambar, dan kafur. Tuh, jadi badannya bidadari itu pokoknya wangi, karena diciptakan dari bau-bau yang wangi. Jadi nggak usah beliin make up, nggak usah beliin make up, nggak usah beliin ya kayak begitu itu, nggak usah, karena sudah dijamin wangi. Tuh. Terus lagi wasya'ruha, rambutnya itu minal korontil. Jadi rambutnya ini kayak dari bunga cengkeh. Bunga cengkeh ya wangi juga itu, bunga cengkeh itu ya wangi. Jadi nggak apek lah, rambutnya nggak apek. Famin asabi irijliha ila rukbatiha minaz za'faron at-tayyibi, dari jari-jari kakinya sampai ke dengkul, lututnya, ya, dari jari kaki sampai lutut ini diciptakan dari za'faron, ya. At-tayyib, za'faron yang paling bagus, dari jari-jari kaki sampai lutut. Terus pokoknya wangi semuanya ini. Wa min rabbatiha ila suratiha, dari dengkul, lutut ke pusar, ya, dari lutut ke pusar ini minal miski, dari diciptakan dari misik. Wa min suratiha ila unukiha, dari pusar naik lagi ke leher, ya, dari pusar ke leher ini diciptakan dari
minal ambar, dari minyak ambar. Wa min unukiha ila mana itu? Dari rasiha, dari leher ke kepala. Oh, dari kepala. Leher ke kepala minal kafur. Ini diciptakan dari minyak kafur yang wangi juga. Walau basukot, ketika meludah, dari ketika meludah, jub itu, ketika meludah, itu, ya, huskotan fid dunya lasorot miskot. Kalau meludah jub itu ludahnya jadi misik, ludahnya jadi nyala. Nah, boro-boro bidadari, ya, pramugari aja ludahnya suruh kadang-kadang suruh jilat, apalagi tidak. Baru lihat pramugari aja sudah kadang-kadang sudah wow kan gitu. Baru lihat pramugari Pak, belum bidadari. Jauh pramugari dengan bidadari ya gak kelasnya. Kalau pramugari bedaknya habis apa? Iyalah. Kalau pramugari itu sudah apa make-upnya luntur ya, jelek. Tapi kalau bidadari surga ini gak ada habis-habisnya. Pokoknya sempurna. Nah, ini disediakan untuk orang-orang yang ahli surga. Jadi ketika meludah aja tuh ludahnya jadi misik. Maktubun fi sadriha ismu zaujiha. Di dadanya ini sudah ditulis nama suaminya masing-masing. Gutor waduh. Misal ada gutor itu nggak boleh dipakai yang lain. Sudah ada, sudah ini. Ya, dan ditulis di dadanya itu ada nama suaminya yang sudah dijatah tadi, ya. Ini. Wa ismun min asma'illahi ta'ala, dan di apa ada asmaul husna, asma Allah. Ma baina mangkabiha, di apa namanya, di antara dua pundak ini ya, ada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma baina mangkabiha farsahun wa fi kulliyatin, apa namanya ini, wa fi kulliyatin min yatiha asratu asfiratin min dahabin wa fi asabiha asratun khawatimah. Di apa namanya, setiap tangannya bidadari tadi itu ada memakai 10 gelang, ya, 10 gelang. Tadi nggak usah beli gelang Pak, nggak usah beli gelang. Jadi nggak usah repot-repot nyari toko emas di sana karena sudah pakai gelang sendiri. Dan jari-jarinya ini, setiap jari-jari ini ada 10 cincin, sudah pakai cincin, pakai gelang, ya, pakai cincin, pakai gelang itu. Wa fi rijliha khalahila minal jawahir wal lu'lu, dan kakinya itu pakai gelang kaki yang terbuat dari mutiara, ya, pakai intan dan mutiara. Itu semua disediakan bagi orang yang ada tiket masuk surga. Kata Allah dalam Al-Quran, walahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Bagi mereka yang ahli surga sudah disediani istri-istri, bukan satu Pak, istri-istri boleh banyak, ya, karena kita mau 100 kali santai aja, nggak usah pakai obat kuat, tetap kuat. Mau 100 kali, mau 1000 kali, ya, setiap hari mau ganti lagi, ya, ini bisa dirasakan karena kita sudah dikasih kebebasan oleh Allah, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, ya, tentang fadilah-fadilahnya bulan
rojak. Dan ini masih ada kesempatan, saya ingetin lagi, saya ajak, yuk, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, ya jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Ambil paket minimal 3 hari, minimal itu, ya minimal 3 hari. Karena kalau 30 hari diambil 3 hari lumayan. Jangan kok 30 hari ngambilnya sehari, prosentasinya terlalu kecil. Ya, ngambilnya 3 hari. 3 hari jangan dipisah-pisah kalau bisa. Ya, Selasa apa? Kamis, Jumat, Sabtu atau Senin, Selasa, Rabu. Jangan begini, Pak. Saya ngambil 4 hari cuma saya ambil Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, kan dapat 8 hari lumayan. Ya monggo, tapi itu kurang afdol. Afdolnya itu ya berurutan 1, 2, 3. Itu loh 1, 2, 3. Itu yang afdolnya seperti itu. Ya, gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, Allah kasih bimbingan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan ibadah di bulan Rajab ini ya dengan maksimal. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbana. Allah
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa ighfir lana dzunubana wa hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.